الإحسان الذي قذف في قلوب من شاءه من عباده نور الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Dua orang pemuda datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menyeret seorang tua tertatih-tatih. Terlunta-lunta orang tua itu diseret oleh dua pemuda tadi menghadap khalifah, pemimpin, pemegang pimpinan tampuk tertinggi ketika itu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amirul Mukminin bertanya kepada kedua pemuda tadi, ma bikuma wa ma bihi. Kenapa kalian ini? Kenapa kalian menyeret orang tua ini ke hadapanku? Kata Umar bin Khattab. Apa jawab dua pemuda tadi? Wahai Amirul Mukminin, orang tua ini sudah membunuh ayah kami. Orang tua ini sudah membunuh mati orang tua kami, ayah kami. Maka Umar meminta penjelasan kepada bapak tua tadi sambil mengatakan, ceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kata orang tua tadi, wahai Amirul Mukminin, ayahnya mengendarai onta masuk ke kebunku, merusak seluruh tanamanku. Aku sudah berusaha untuk mengusirnya, wahai Amirul Mukminin, tapi tak pergi juga dari tanahku. Kemudian aku mengambil sebuah batu besar dan aku melempar onta tersebut. Yang terkena adalah ayahnya. Ayahnya pun meninggal dunia. Apa kata Umar bin Khattab? Al-qasas. Qasas. Ini harus diqisas. Ini mesti diqisas. Tapi sebelum diqisas, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada kedua pemuda tadi, hal afaitu ma'anhu, maukah kalian memaafkan dia lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban pemuda itu? Kami tidak memaafkannya, wahai Amirul Mukminin. Kami menuntut hak kami untuk orang tua ini diqisas pula, ganti dari kematian ayah kami. Kata keduanya. Umar kembali memandang kepada bapak tadi. Bagaimana menurut engkau permintaan mereka? Apa jawaban bapak tadi? Amirul Mukminin, saya minta tenggang waktu 3 hari. Saya minta tenggang waktu 3 hari. Izinkan saya pulang sekarang ke rumah saya. Karena wallahil azim, demi Allah, pemilik segala-galanya, keluarga saya tidak memiliki siapapun kecuali saya. Izinkan saya pulang selama 3 hari. Hari yang ketiga saya akan datang menjemput kematian saya. Apa kata Umar? Umar menengok sahabat yang ada di sekitarnya sambil mengatakan kepada bapak tadi, apa jaminan bahwa engkau akan kembali ke tempat ini untuk diqisas? Bapak tadi memandang kepada sahabat yang hadir, semuanya tertunduk. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan itu, mendengar permintaan bapak tadi,
minta tenggang 3 hari, tentu perlu ada jaminan. Dia seakan-akan berhibah hati meminta siapa di antara sahabat yang berkenan menjadi jaminannya. Tapi semua sahabat tertunduk ketika itu, ma'asyiral muslimin. Yang mengangkat dagu satu-satunya, yang berani bersuara satu-satunya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Dzar? Wahai Amirul Mukminin, aku menjaminnya. Ana kafiluh, aku bersedia menjaminnya. Umar memandang kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu maksud ucapanmu? Apakah engkau mengerti apa isi ucapanmu? Mengerti wahai Amirul Mukminin. Apa isinya? Andai kata bapak ini tak jadi datang 3 hari ke depan, maka kepalakulah sebagai jaminannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar tak mengenal bapak tadi. Bapak tadi pun tak mengenal Abu Dzar karena dia tinggal di pelosok yang jauh di sana. Tak saling mengenal di antara mereka. Tapi Abu Dzar bersedia menjadikan kepalanya sebagai jaminan agar bapak ini bisa kembali 3 hari untuk memberitahukan kepada keluarganya bahwa kalian akan kutinggal pergi selama-lamanya dan datang kembali menjemput kematiannya. Abu Dzar bersedia. Maka diizinkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bapak tadi untuk pulang ke rumahnya, ila badiyah, ke padang pasir yang nun jauh di sana. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, datang masa hari ketiga. Janji yang ditetapkan, bapak tadi harus kembali sebelum matahari terbenam. Andai kata bapak tadi tidak kembali sebelum matahari terbenam pada hari yang ketiga, maka Abu Dzar mesti siap-siap merelakan kepalanya lepas dari tubuhnya. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Adzana Rasulu Amiril Mukminin. Datanglah wakil Khalifah Umar bin Khattab mengumandangkan kepada orang banyak, wahai penduduk kota Madinah, berkumpullah, berkumpul sekarang, datang waktu untuk mengqisas orang yang telah membunuh orang tua kedua pemuda yang dimaksud. Matahari hampir terbenam, bapak tadi tak kunjung datang. Umar mulai melirik kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana? Bagaimana menurut engkau sekarang? Kata Abu Dzar, dia akan datang. Dia akan datang karena aku melihat kejujuran dalam dirinya. Andai kata pun dia tak datang, hamba siap menjadi jaminannya. Ketika matahari sedikit lagi akan habis terbenamnya, tiba-tiba dari sebelah padang pasir sana berteriak orang tua tadi mengatakan, wahai anadha, wahai anadha, saya datang wahai Amirul Mukminin, saya datang menjemput kematian saya wahai Amirul Mukminin. Umar, ma'asyiral muslimin, bertakbir menengok peristiwa yang terjadi itu, menengok kejujuran orang tua yang sebenarnya dia bisa saja pergi entah kemana melarikan diri, tapi dia datang menjemput kematiannya. Apa kata Umar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sahabat melihat peristiwa itu pun bertakbir. Bergoncang negeri Madinah, bergoncang tanah Madinah karena takbir masyarakat dan sahabat yang ada ketika itu. Umar menetes air matanya, bertanya kepada bapak tadi, Tuan, Tuan kan bisa saja pergi, melarikan diri. Tak ada orang yang tahu di mana Tuan tinggal, kami tak tahu, takkan bisa dicari. Apa kata bapak tadi, ma'asyiral muslimin? Mali wa Amiril Mukminin, saya tidak ada urusan dengan Amirul Mukminin. Wa mali lahuma, saya juga sebenarnya tidak khawatir kepada mereka berdua. Saya tidak khawatir kepada orang banyak ini. Andaikan aku lari sekarang, bisa, kalian takkan dapat mencari aku, kalian tak bisa mencari saya. Tapi kemana aku hendak lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya? Tak ada satupun yang terselip dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata Umar bin Khattab, memandang kepada kedua pemuda tadi. Al-an, sekarang apakah kalian masih mau mengkisasnya? Sekarang
Apakah kalian masih mau menuntut agar dia diqisas, ganti dari nyawa orang tua kalian? Apa kata pemuda tadi? Ma'asyiral muslimin, wahai Amirul Mukminin, qad afauna anhu, kami sudah memaafkannya Amirul Mukminin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah, saling memaafkan itulah yang hampir hilang dari antara kita. Saling peduli kepada orang lain itulah yang hampir-hampir saja hilang di antara kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga yang luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia tetap berinfak. Wal kadhimina al ghaidh, dan meredam amarahnya. Dan yang lebih hebat lagi, surga itu dijanjikan Allah taala wal afina 'anil nas, untuk orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Fa'fu wasfahu, itu yang selalu kita ucapkan. Fa'fu wasfahu, maafkanlah. Isfahu diambil dari akar kata safhah, artinya halaman, artinya lembaran. Inti ucapan itu adalah fa'fu wasfahu, saling memaafkanlah kalian. Bukalah lembaran baru, lupakan hal-hal yang sudah lama. Mudah-mudahan itu tidak hilang dari tengah-tengah masyarakat kita, untuk saling memaafkan kesalahan di antara kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-waba'a wal balaa'a wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.